Saya Fariza Gali, saya lulusan S1 Manajemen, alias bisa dibilang saya Mas Ponirun. Kenapa bisa dibilang saya Mas Ponirun? Karena saya mempunyai TikTok, sosial media lain dengan nama Mas Ponirun. Cara mengendalikan busuk batang gimana Mas? Oke siap. Mas, kenapa kalau nanam cabai di sekeliling banyak pohon jadi endemik jamur? Oke siap. Musim hujan pupuk yang bagus dikocor apa ditabur Bang? Oke siap. Dan kenapa saya memilih nama Mas Ponirun? Itu ya pertama karena saya menanam varietas pertama saya itu varietas Ponirun. Banyak varietas cabai, sangat banyak sekali. Saya mungkin nggak bisa jelasin satu-satu di sini. Kenapa saya memilih untuk varietas merunduk ini? Karena pertama perawatannya yang jelas yang gampang untuk pemula seperti saya. Jadi ini untuk teman-teman semuanya yang memang pemula atau memang baru mau masuk ke dunia pertanian cabai ini, saya bisa bilang saran pilih varietas yang merunduk karena perawatannya gampang. Saya sendiri untuk buktinya bisa dibilang untuk menanam cabai itu enggak susah, karena cabai itu bisa ditanam di musim apa saja, mau musim hujan mau musim panas, asal kitanya aja mau merawat itu saya yakin itu bisa terjadi. Nah, ini buktinya. Karena saya lulusan dari manajemen, saya benar-benar gak ada basic dari pertanian. Saya hanya awalnya otodidak dan bisa dibilang untuk modal nekat aja. Saya dari awal memantapkan untuk menanam 350 pohon. Dan syukur alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan sekitar 12 jutaan. Itu dari 350 pohon dengan modal saya hanya 3.500.000. Ini bukan iklan, ini bukan apa, ini murni dari pengalaman saya. Dari konten TikTok saya itu banyak pertanyaan juga dan banyak DM untuk ke saya untuk Mas buatin VT-VT di TikToknya itu ke YouTube, dibuat YouTube Mas, buat YouTube Mas. Oke, kali ini saya buatkan YouTube dan nanti mungkin konten kedepannya insya Allah kalau memang saya istiqomah di YouTube, kalau supportnya tinggi dari teman-teman semua, saya akan melanjutkan YouTube ini. Awal saya menanam saya tidak berharap yang langsung menjadi bagus untuk tanaman saya, karena juga saya ini masih pemula, saya belum tahu apa-apa tentang cabai. Saya belajar otodidak dari browsing, dari YouTube, belajar dari YouTube juga, dari teman-teman petani cabai. Saya tanya-tanya untuk menanam cabai itu bagaimana, dan akhirnya saya menekatkan diri dengan bekal apa yang saya pelajari. Ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mas Pon, menurut sampean Lombok 1000 wit modal 1 juta kuwi tenanan pora Mas? Oke. Menurutku iso Mas, pertama lemah kudu duwe dhewe ora nyewa. Mulsa golek second nang Facebook. Terus pupuk kandang ya kudu duwe kandang dhewe, teleke dhewe, fermentasi teko bolak-balik rasa teko M4 dan lain-lain. Terus teko tuku fungisida siji, karo inseke siji, wis dienggo nganti akhir periode sak musim ngono nek iso. Dingirit-ngiritke lek nganggo ya seprapat ngono kan nek kena serangan. Iki ya nek konjat ya kuwi sing marahi mumet Mas, nek ra konjat. Terus bar kuwi apa meneh ya Mas ya? Rasa tuku nutrisi sing semprot-semprot kenan daun kae Mas, pembuahan, daun dan lain-lain rasa. Wis teko nutrisine teko saka pupuk kandang kuwi insyaallah iso mumet dasi ini Mas. Dan ini tanaman ketiga saya, dan ada satu lagi di sebelah itu untuk varietas rawit tipe merunduk juga. Kenapa saya memilih tipe merunduk terus? Karena saya sudah merasakan dengan Ponirun itu tipe merunduk juga itu
perawatannya tidak sulit dan hasilnya menurut saya sudah sangat puas dari ilmu yang saya kerjakan. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tani jangan polos-polos amat. Kita juga sekarang harus belajar untuk sedikit-sedikit tentang apa yang mau kita geluti, bukan cuma di dunia pertanian tapi di dunia yang lain. Karena saya memilih ini, saya otomatis saya belajar dari nol. Apa yang dibutuhin tanaman, sebenarnya gampang. Apa yang dibutuhin tanaman, apa yang melindungi dia dari serangan-serangan penyakit, itu nanti semua akan bahas di channel saya ini. Tentunya dari pengalaman saya. Jika nanti belum ada pertanyaan dari teman-teman, kalau itu memang belum terjadi kepada saya, kasus-kasus terjadi pada saya, nanti akan saya pelajari seperti itu. Jadi nanti kita di YouTube ini kita saling belajar aja seperti itu, saling sharing, saling berbagi. Jadi saya juga tidak menyangka saya bisa akhirnya memutuskan untuk menanam cabai ini ketika orang seumuran saya memilih untuk bisnis-bisnis yang keren, memilih bisnis-bisnis yang wow. Saya memilih untuk yang bisa dibilang bahwa ini tuh petani itu diremehkan seperti itu. Tapi saya mau membuktikan diri saya bahwa petani Indonesia itu sebenarnya hebat-hebat dan keren-keren. Dengan ilmu kebiasaan mereka bisa mampu untuk menghasilkan pertanian yang selama ini kita konsumsi seperti itu. Tentunya sebelum di sini saya juga pernah bekerja sebagai Rural Go to Market di PT Indosat Oredo Hutchison. Cuma karena dulu saya memang terkendala dengan kesehatan saya membutuhkan perawatan yang intensif seperti itu, dan membuat pekerjaan saya di perusahaan sebelumnya itu tidak maksimal. Jadi saya merasa tidak enak diri, akhirnya saya mencoba bangkit lagi. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian saya bangkit lagi, memutuskan untuk bangkit lagi. Dan berjalanlah sampai sekarang. Karena kita bisa tanam di waktu kapan saja. Jadi nanti untuk cabai ini saya ingin bagaimana dengan menanam cabai itu bisa menjadi pendapatan tetap. Karena saya panen ini sekitar 3-4 hari sekali. Nah, bagaimana caranya itu saya bisa menanam itu dan panen tanpa putus. Saya ingin mengejar target itu, panen tanpa putus. Saya tidak terlalu peduli dulu untuk terkait harga, karena yang pertama goal saya adalah bagaimana saya bisa membuat tanaman cabai, bukan membuat ya, saya merawat tanaman cabai dengan baik dan itu bisa berbuah maksimal, berbuah terus, bisa menjadi pendapatan bisa setiap 3-4 hari sekali, atau bisa dibilang bulanan seperti itu, per minggu atau per bulanan seperti itu. Karena yakin nanti dengan sistem pertanian yang semakin berjalannya waktu, semakin ditemukannya inovasi-inovasi, pertanian ini nanti semakin sedikit. Karena saya percaya bahwa nanti itu pembangunan akan di mana-mana, lahan semakin sempit, minat menjadi petani semakin sempit, dan saya ingin mengawali itu. Ya selayaknya kita merawat diri kita. Kalau kita makannya tercukupi, itu juga bagus. Perlindungan kita dari penyakit, kita vaksin suntik kayak gitu, atau olahraga dan lain sebagainya seperti itu. Sama dengan tanaman, kita juga tahu apa yang dia butuhkan, apa yang untuk melindungi dia, itu akan lancar seperti itu. Cuma saya saran untuk teman-teman semua itu, kalau memang mau bertani, satu, hilangkan rasa malas kalian. Karena pertama saya menanam cabai itu, yang saya geluti adalah rasa malas saya. Sebenarnya bertanam cabainya itu gampang, menanam cabainya itu gampang. Yang susah itu adalah rasa malasnya. Malas
menunggu 3 bulan untuk berbuah. Kita harus merawat mereka 3 bulan pertama, rata-rata 3 bulan sesuai ketinggian masing-masing. Nah, 3 bulan itu kalian belum mendapatkan hasil apa-apa. Kita melakukan perawatan di tanaman yang belum memberikan hasil. Saya bisa dibilang ketika kita merawat dengan baik, nanti kita akan menuainya dengan baik. Seperti itu. Tentunya itu cukup. Nah, cukup itu perkenalan dari saya, Fariza Ghale, atau bisa dibilang alias Mas Ponirun. Terima kasih.